Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harifan Prayedi dengan NIK 1D118014, mahasiswa dari program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar magang saya yang berjudul Aktivitas Pertambangan Batu Granit dan Produktivitas Geotracer pada Penambangan Batu Granit di PT Aditya Bona Inter, Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Jarfi Ratama STMT, dan tidak juga berterima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Bapak Muhammad Ikrar Labawa STMMSC dan Bapak Aditya Deni Prabawa STMT. Berikut daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, selanjutnya yaitu tinjauan umum, aktivitas pertambangan, pembahasan, dan disertai dengan penutup. Berikut yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil judul Tracer ini yaitu untuk dalam memenuhi target produksi pada Tracer akan banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi, seperti adanya penundaan waktu kerja baik yang dapat dihindari maupun tidak dapat dihindari. Dari keadaan tersebut tentunya diperlukan optimalisasi untuk mendapatkan waktu kerja yang produktif dan diinginkan untuk mencapai target produksi. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Dan tujuan saya mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja tahapan-tahapan di dalam penambangan batu granit di PT Aditya Bona Inter. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui produktivitas aktual pada Tracer batu granit. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang membuat tidak tercapainya produksi batu granit pada Tracer di PT Aditya Bona Inter. Selanjutnya yang berempat yaitu untuk mengetahui jumlah waktu yang dibutuhkan agar target produksi tersebut tercapai. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa lain ataupun bagi saya sebagai penulis untuk mengetahui apa saja tingkat produksi aktual dari pengolahan tersebut dan apa saja hambatan-hambatan yang terdapat pada proses pengolahan batu granit tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi untuk dibawakan di mata kuliah bersangkutan sehingga menambah wawasan bagi pengajar untuk diajarkan kepada mahasiswa mengenai permasalahan yang ada pada proses pengolahan. Dan manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melihat pengolahan yang efisien dan efektif dengan tidak mengurangi kualitas produk serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang biasa ataupun tidak terbiasa pada perusahaan tersebut. Kita akan masuk ke bab 2 yaitu bab tinjauan umum. Berikut yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Perusahaan PT Aditya Buana Inter itu berlokasi di kawasan Bukit Sambung Giri yang terletak di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk surat izin usaha pertambangan atau SIUP PT Aditya Bona Inter yaitu dengan nomor 18845/405 Tamben pada tahun 2010 dan wilayah izin usaha penambangan ataupun WIUP dengan luas wilayah operasi produksi seluas 12,86 hektar dari Bupati Kabupaten Bangka. Berikut struktur organisasi di PT Aditya Buana Inter. Yang pertama yaitu struktur tertinggi yaitu dipegang oleh direktur yaitu Bapak Dodi Prasetyo dan para stafnya yaitu KTT Bapak ataupun set manager yaitu Bapak Agung Praniarto dan dilanjutkan oleh stafnya yaitu para accounting personal yaitu dilanjutkan oleh para bagian tambang, bagian crusher, bagian workshop, bagian logistik ataupun bagian pengamanan. Berikut yaitu lokasi dan kesampaian daerah. Sungai Liat merupakan ibu kota dari Kabupaten Bangka ataupun induk yaitu terletak di Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Letak perusahaan ini yaitu kurang lebih 33 km dari kota Pangkal Pinang, yaitu ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sungai Liat ini dapat ditempuh dari Jambi dengan perjalanan darat sekitar 13 jam ke Pangkal Pinang dan dilanjutkan dari Pangkal Pinang ke perusahaan tersebut yaitu 45 menit dari yaitu terletak di Kabupaten Bangka. Selanjutnya yaitu geologi regional. Berikut penjabaran formasi-formasi yang ada di Kabupaten Bangka tersebut. Yang pertama yaitu terdapat formasi kompleks Malihan Pemali atau di sini di dalam gambar yaitu CPP yang berwarna ungu. Formasi ini yaitu terletak di daerah utara Kabupaten Bangka dan juga ada sebagian terletak di bagian selatan Kabupaten Bangka. Bisa dilihat di sini yang berwarna biru yaitu formasi kompleks Malihan Pemali atau disebut dengan CPP. Yang kedua yaitu formasi granit kelabat ataupun TRJKG. Di sini dapat dilihat pada gambar formasi granit kelabat yaitu berwarna merah pada gambar. Untuk formasi granit kelabat itu sendiri terletak di bagian utara Kabupaten Bangka. Selanjutnya yang ketiga yaitu endapan aluvium ataupun QA. QA ini yaitu sebuah endapan yaitu terbentuk dari berbagai macam seperti kerikil, kerakal yang terletak di bagian-bagian rawa pinggiran-pinggiran Pulau Bangka. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bab 3 yaitu aktivitas pertambangan yang ada di PT Aditya Buana Inter. Baiklah, yang pertama yaitu kegiatan operasional PT Aditya Buana Inter. Yang pertama yaitu pembabatan ataupun clearing. Biasanya pembabatan ini yaitu seperti dilakukannya untuk pemotongan pohon-pohon besar supaya untuk mempermudah dilakukan pengupasan tanah pucuk ataupun topsoil menggunakan ekskavator Kobelco PC200. Selanjutnya yaitu pengupasan ataupun stripping. Pengupasan yaitu pengambilan topsoil ataupun tanah pucuk yang digunakan untuk membersihkan area-area daerah penambangan tersebut. Kemudian tanah-tanah itu dipindahkan menggunakan dump truck Hino Ranger 91. Selanjutnya yaitu pembersihan area pengeboran yaitu dozing. Biasanya juga digunakan menggunakan Kobelco PC200. Selanjutnya yaitu pemboran ataupun drilling biasanya digunakan pada penambangan yang menggunakan peledakan seperti di PT Aditya Buana Inter menggunakan peledakan. Selanjutnya yaitu peledakan ataupun blasting. Biasanya peledakan yaitu untuk mengecilkan material ataupun mempermudah pengambilan material di daerah pertambangan tersebut. Selanjutnya yaitu pemuatan ataupun loading. Loading yaitu ataupun pemuatan yaitu setelah dilakukan peledakan tadi, material batuan granit tersebut akan dipindahkan langsung ke crusher, akan dimuat oleh ekskavator Kobelco PC200, diangkut ke dalam dump truck Hino Super Ranger 91, kemudian akan diangkut langsung ke crusher. Material yang diangkut dari tambang tadi akan dibawa langsung ke tempat pengolahan, di mana di sini pengolahannya menggunakan crusher. Di sini terdapat gambar-gambar diagram alir dan gambar crusher yang ada di PT Aditya Buana Inter. Berikut yaitu pemasaran dan reklamasi. Di sini bisa kita lihat yaitu pemasaran. Di sini terdapat gambar suatu truk ataupun coldisser ditimbang untuk sebelum dilakukan pemuatan pada mobil tersebut. Selanjutnya yaitu reklamasi. Menurut keputusan Menteri SDM Republik Indonesia nomor 1827 K nomor 30 Mem tahun 2018, reklamasi merupakan adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang kegiatan pertambangan untuk menata ataupun memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan pasca tambang merupakan kegiatan yang terencana, sistematis,
dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial masyarakat. Selanjutnya, untuk di PT Aditya Bona Inter saat ini, belum ada dilakukannya upaya reklamasi dikarenakan kondisi tambang yang masih aktif. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 4, yaitu bab pembahasan. Baiklah, di sini terdapat produktivitas Crusher, yang dimana pengolahan batu granit yang dilakukan di PT Aditya Bona Inter merupakan suatu proses untuk pengecilan material dengan menggunakan Crusher. Untuk material itu sendiri akan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dan juga di PT Aditya Bona Inter yaitu memproduksi batu granit sekitar 25.000 ton per bulannya. Yang pertama, untuk pengolahannya, material langsung dimasukkan dari dump truck ke dalam hopper, yang dimana di hopper sendiri nanti langsung diumpanin ke dalam feeder yang akan masuk langsung ke dalam jaw crusher. Setelah itu akan diangkut oleh belt conveyor sehingga nanti terhasillah produk-produk dari material tersebut sendiri. Untuk produknya yaitu sekitar 10 cm. Dan juga untuk material yang masuk ke dalam hopper tadi, yang paling ukurannya yaitu yang paling besar yaitu sekitar 40 cm. Apabila lebih, maka untuk crushernya akan terjadi penyumbatan sehingga dibutuhkanlah alat seperti breaker ataupun eskavator sebagai support untuk mempermudah supaya hopper tersebut tidak terjadi penyangkutan. Selanjutnya yaitu nilai kesediaan alat, yaitu merupakan keadaan peralatan dan efektivitas pengoperasian alat tersebut. Yang pertama ini adanya kesediaan mekanik ataupun MA, dan juga kesediaan fisik bisa disebut dengan PA, dan juga kesediaan pemakaian yang disebut dengan UA, dan juga terakhir yaitu kesediaan alat efektif yaitu EU. Di sini dapat dilihat beberapa nilai MA, PA, UA, EU saja, yaitu kesediaan mekaniknya yaitu sekitar 80,95, dan kesediaan fisiknya yaitu 66,70, sedangkan kesediaan pemakaian yaitu 97,4, dan untuk kesediaan efektifnya yaitu 64,73. Berikut gambar dari perhitungan nilai kesediaan alat crusher yang telah saya hitung, seperti MA 80,95, PA yaitu terdapat 66,70, UA 97,4, dan EU sendiri 64,73. Baiklah, kita lanjut. Untuk jam kerja crushing plant yaitu untuk setiap harinya yaitu ada 6 jam, dan di dalam sebulan terdapat 26 hari kerja, sehingga dikalikan dapatlah dalam sebulan kerja terdapat 156 jam. Di sini untuk efisiensi kerja crusher seperti waktu kerja efektif dapat dihitung dengan cara waktu kerja produktif akan dikurangi dengan waktu hambatan. Maka dapatlah waktu hambatan di sini, untuk waktu aktualnya di sini yaitu sekitar 100 jam, 100,98 jam. Dan untuk efisiensi kerjanya sendiri yaitu 64,73%. Selanjutnya yaitu produktivitas crusher aktual, yang dimana PT Aditya Bona Inter menargetkan produksi sekitar 25.000 ton pada bulan Februari, yang memakan waktu 156 jam dalam per bulannya. Di sini dapat terlihat pada tabel untuk produksi aktualnya yaitu terdapat 21.448,152 ton dengan waktu produksinya yaitu 100,98 jam, dan untuk produktivitas crusher aktualnya sendiri yaitu 212,4 ton per jamnya. Berikut perhitungan produktivitas crusher. Untuk rumus perhitungan pada crusher untuk produksi aktualnya, di mana rumusnya yaitu kapasitas crusher akan dikalikan dengan waktu produksi aktual, sehingga untuk produktivitas pada crusher dapat dihitung dengan 212,4 ton per jam akan dikalikan dengan waktu per bulannya yang telah dikurangi hambatan yaitu 100,98 jam,
maka dapatlah hasilnya yaitu 21.448,152 ton. Berikut hambatan-hambatan pada crusher. Di sini untuk crusher sendiri banyak mengalami hambatan, yaitu memakan waktu keseluruhan yaitu 55,02 jam. Di sini dapat kita lihat pada tabel untuk jenis hambatannya, yaitu ada MTC, hopper, feeder, jaw, conveyor, blast, blasting, peledakan untuk PLN ataupun dengan hujan itu sendiri. Maka dari itu dilakukanlah perbaikan waktu untuk hambatan tersebut, di mana perbaikan waktu hambatan tersebut dilakukan jenis hambatan telat bekerja pada unit crusher, yaitu meliputi 700 menit pada maintenance-nya dan 380 pada jaw crusher, sehingga perbaikan waktu keseluruhannya yaitu sekitar 18 jam. Dengan adanya perbaikan tadi untuk hambatannya, maka produksi yang dapat dicapai dengan penambahan waktu hambatan yaitu untuk produktivitas aktual crusher itu sendiri yaitu sekitar 212,4 ton per jamnya. Untuk perbaikan waktunya tadi yaitu 18 jam. Sedangkan untuk produksi aktual crushernya yaitu 21.448,152 ton. Sehingga di sini dapat kita hitung untuk kita kalikan untuk produktivitas aktual crusher akan dikalikan dengan perbaikan waktu. Maka dapatlah produksinya itu sekitar 3.823,2 ton. Sehingga setelah dilakukan penambahan waktu perbaikan waktu hambatan tadi sekitar 18 jam, maka bisa kita totalkan produksi aktualnya yaitu 21.448,152 ton akan ditambahkan dengan 18 jam tadi yaitu 3.823,2 ton, sehingga total produksinya yaitu 25.271,352 ton. Maka dari perbaikan waktu hambatan tersebut didapatlah produksi crusher sebesar 25.271,352 ton. Dengan begitu, target produksi di PT Aditya Bona Inter bisa kita nyatakan tercapai apabila dilakukan dengan perbaikan hambatan dalam waktu 18 jam. Untuk bab 5 yaitu penutup. Yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari laporan magang saya tadi yang telah saya bacakan tadi, yang pertama yaitu tahapan penambangan yang ada di PT Aditya Bona Inter yang dimulai dari persiapan para pekerja sebelum memulai pekerjaan, lalu pekerja diawali dengan pembersihan lahan ataupun clearing, setelah itu pengupasan yang dilanjutkan oleh pengeboran, peledakan ataupun diangkut menuju ke crusher. Yang kedua yaitu waktu produksi aktual crusher yaitu 156 jam dengan produktivitas crusher sebesar 212,4 ton per jam, sehingga didapat total produksi aktual pada crusher adalah 21.448,152 ton. Yang ketiga yaitu kita mengetahui apa saja hambatan yang terjadi pada crusher selama jam kerja. Adalah suatu tahapan ataupun persiapan yang cukup lama membuat proses crushing dimulainya lama. Selanjutnya, keterlambatan ataupun selesai bekerja sebelum waktu jam kerja berakhir membuat jam kerja efektifnya semakin berkurang. Adapun hambatan yang tidak dapat dihindari pada proses crushing plan-nya itu tidak ada material ataupun terjadinya hujan pada jam kerja serta perbaikan ataupun perawatan alat pada saat jam kerja tersebut. Di sini saya juga mencantumkan saran, yaitu untuk sarannya produksi batu granit belum tercapai diakibatkan oleh hambatan-hambatan yang terjadi pada proses crushing, seperti pekerjaan dihentikan akibat adanya hujan, kerusakan alat, serta pekerjaan belum dimulai akibat pekerjaan belum datang pada saat jam bekerja. Beberapa hal tersebut dapat diminimalisir dengan dilakukannya pengecekan kondisi alat sebelum digunakan guna untuk mengetahui kondisi alat tersebut saat pengawas bisa lebih tegas lagi kepada pada pekerja perihal kedisiplinan sehingga dapat datang tepat waktu agar produksi di PT Aditya Bona Inter dapat tercapai. Berikut pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, semoga untuk presentasi saya kali ini dapat jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Akhir kata, saya tutup.
tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.